masih tidak bersahabat terhadap mereka penyandang disabilitas. Ya ini yang salah kaprah gitu loh. Di sini memang penting untuk melibatkan disabilitas, sekalian kita mengadakan uji coba. Karena disabilitas itu adalah spesifik dan unik. Bagi fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas. Ini kemudian akan dapat diketahui layanan yang sesuai untuk anak ini agar dia bisa berkembang optimal. Oke, kelihatannya udah nih, mantep. Ekum et bonus ex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Hai rekan berpikir semua, pasti kalian tahu bahwa negara kita, Indonesia, telah menjamin kesetaraan dalam memperoleh hak pendidikan. Tepatnya pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengenyang pendidikan. Terkecuali bagi saudara kita yang memiliki berkebutuhan khusus, yang oleh Tuhan diberi sifat khusus berupa tidak memiliki indera pendengaran, indera penglihatan, dan pergerakan yang tidak sama seperti kita. Saat ini, saya akan mengajak kalian semua untuk berpikir mengenai sebuah utopia yang saat ini menjadi sebuah fata morgana, yakni inklusivitas bagi disabilitas. Saat ini kita akan berbicara tentang sebuah utopia yang sekarang menjadi fata morgana, yakni inklusivitas bagi disabilitas. Teman-teman sekalian, pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Kami telah riset bahwa hanya ada 1% dari jutaan para penyandang disabilitas yang memperoleh haknya untuk mengenyang tingkat pendidikan tinggi. Padahal jika kita berbicara konsep disabilitas, semua manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya, dan keunikannya itulah yang harus mampu diakomodasi oleh lingkungan di sekitarnya. Karena begini teman-teman, ketika kita berbicara soal inklusivitas disabilitas, kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah tempat ataupun dalam hal ini pendidikan tinggi, kampus memberikan sebuah fasilitas bagi penyandang disabilitas guna memenuhi hak-hak mereka, sehingga mereka dianggap setara, sama seperti kita semua. Karena apa? Dengan adanya fasilitas tersebut, mereka akan mampu mengenyang pendidikan tinggi selayaknya kita seluruhnya. Dan di sini kami berusaha menyempitkan pembahasan kita, yakni berada di Universitas Brawijaya, universitas kami, universitas tercinta, di mana sejak 11 tahun yang lalu, universitas ini telah mendeklarasikan diri sebagai universitas yang ramah akan disabilitas. Mereka telah membuat sebuah lembaga yang bernama PSLD, Pusat Studi Layanan Disabilitas. Itu merupakan sebuah bentuk pengembangan pendidikan dan penjamin terselenggaranya Tridharma perguruan tinggi. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 tadi, bahwa setiap warga negara berhak mengenyang pendidikan, maka di sini Universitas Brawijaya berusaha untuk menyamaratakan hak bagi seluruh manusia yang ada, terutama bagi saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Namun mirisnya teman-teman, banyak kita temukan sebuah fakta yang cukup menyenangkan mengenai fakta yang terjadi ketika kita berbicara tentang inklusivitas bagi disabilitas, yakni di mana fasilitas yang ada justru tidak dimaksimalkan bagi saudara-saudara kita. Artinya apa? Bahwa di sini terjadi sebuah penyelewengan. Kami telah menemukan beberapa bentuk penyelewengan tersebut yang pada akhirnya justru meruntuhkan nama ramah disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 Pancasila di sini akan melakukan sebuah kajian yang akan meneliti mengenai fenomena pelanggaran fasilitas disabilitas, yang dimana menurut kami ini telah melanggar hak-hak kemanusiaan sesuai dengan norma-norma Pancasila. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti pembahasan kali ini. That he defines by the difference principle. Now he doesn't say
that the only way to remedy or to compensate for differences in natural talents and abilities is to have a kind of leveling equality, a guaranteed equality of outcome. But he does say there's another way to deal with these contingencies. People may gain, may benefit from their good fortune, but only on terms that work to the advantage of the least well-off. And so we can test how this theory actually works by thinking about some pay differentials that arise ketika kita berbicara tentang inklusivitas, maka kita akan berbicara juga tentang keadilan. Rekonstruksi teoretik keadilan sosial Pancasila menyatakan bahwa membahas tentang adil tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang keadilan individual. Pembahasan ini meliputi kewajiban masing-masing individu untuk bertindak dengan adil terhadap sesamanya, dengan menjamin haknya dan memperlakukan siapapun tanpa diskriminasi. Sehingga keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan apapun yang terkait dengan yang ada di dalam masyarakat. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat, dan hal ini menentukan kedudukan masing-masing suatu golongan sosial. Dan apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka dapatkan dari proses-proses tersebut, implikasinya bobot untuk memperjuangkan keadilan sosial, dan itulah yang dinamakan oleh keadilan. Pun juga lebih berat ketika kita berbicara tentang memperjuangkan keadilan sosial ini, karena bobot untuk memperjuangkan keadilan sosial akan tidak hanya sekedar mengharapkan jangkauan sosial negara. Secara eksplisit, sila kelima dan keempat merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang menekankan emansipasi dan partisipasi dalam segala bidang. Oleh karena itu, John Rawls dalam bukunya yang berjudul tentang teori-teori tentang keadilan pernah mengucap bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara bagaimana lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental, sehingga perkara siapa yang terlibat dalam mewujudkan inklusivitas tentunya adalah setiap elemen masyarakat, dan itulah adalah jawaban tentang siapa sih yang harusnya bertanggung jawab untuk memenuhi sesuatu yang bersifat inklusif itu sendiri, terutama dalam pembahasan tentang inklusivitas bagi disabilitas. Dan ketika kita berbicara tentang inklusivitas, tentu tidak akan lepas dari yang namanya fasilitas bagi disabilitas. Fasilitas khusus ini untuk penyandang disabilitas adalah sebuah bentuk pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas, sehingga mereka mampu menjalani kehidupannya sama seperti kita pada umumnya. Dan karena ini merupakan fasilitas yang khusus untuk orang yang disabilitas, tentunya fasilitas ini tidak boleh digunakan untuk orang-orang yang non-disabilitas. Hal ini karena pada dasarnya fasilitas disabilitas itu diperuntukkan dan dirancang sedemikian rupa untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus mampu menjalani kehidupan, sehingga jika digunakan oleh orang-orang yang non-disabilitas tentu akan sangat melenceng dari apa yang telah dipikirkan oleh para pembuatnya itu tadi. Sehingga kita kembali berbicara mengenai keadilan, bayangkan ada sebuah fasilitas khusus yang digunakan untuk disabilitas justru digunakan oleh orang-orang non-disabilitas. Tadi kita sudah membahas bahwa keadilan adalah bagaimana lembaga negara ataupun apapun itu memberikan hak dan kewajiban fundamental terhadap setiap orang sesuai dengan dirinya sendiri. Tentu dengan adanya fenomena orang-orang non-disabilitas yang menggunakan fasilitas-fasilitas disabilitas, itu merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan. Di awal saya telah menyatakan bahwa
Hal yang saya sebutkan tadi merupakan bentuk dari ketidakadilan. Dan kami mengatakan itu bukan tanpa dasar, karena kami telah melakukan sebuah riset kepada berbagai aspek mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, dan kami menemukan sebuah fakta yang cukup menarik, di mana di dalam survei yang kami lakukan terhadap beberapa mahasiswa tersebut, 4 dari 8 orang sudah mengetahui akan keberadaan fasilitas disabilitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan fasilitas tersebut terdapat adanya trek khusus untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda, adanya lift, dan adanya toilet khusus untuk disabilitas. Tetapi yang menarik adalah 2 dari 4 orang tersebut mengaku secara terang-terangan bahwa mereka menggunakan fasilitas tersebut, dan itulah pada akhirnya menjadi landasan kami untuk mencoba menelisik mengapa pada akhirnya mereka menggunakan hal tersebut. Dan nantinya di akhir kita akan berbicara mengenai bagaimana cara juga agar 2 dari 4 orang ini mampu dinolkan kembali, yang artinya apa? Bahwa kita berusaha untuk menegakkan keadilan di mana fasilitas ini kembali digunakan oleh para orang yang berhak untuk menggunakan. Sebelumnya, di dalam survei kami juga menyebutkan bahwa 2 dari 4 orang tersebut sebenarnya menggunakan toilet karena mereka merasa bahwa toilet-toilet yang sering mereka gunakan itu sedang tidak bisa digunakan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan toilet tersebut. Tetapi tentu itu tidak bisa dijadikan alasan dong kenapa pada akhirnya mereka menggunakan toilet tersebut, karena ya itu tadi bukan hak mereka untuk menggunakan toilet tersebut. Lalu begini juga teman-teman, ketika kita berbicara soal fasilitas juga, pada dasarnya fasilitas di Fakultas Hukum pun juga belum memadai yang dapat dikatakan sebagai ramah disabilitas. Kita berbicara tentang kelengkapan di gedung C sendiri. Di gedung C sendiri, di mana itu merupakan gedung baru, ada 10 lantai. Kita memang tahu di sana ada beberapa lantai yang terdapat toilet disabilitas, lantai 6 dan lantai 10. Tetapi itu juga yang menyebabkan mengapa kami menyebut itu bukan ramah disabilitas, karena lantai 6 dan lantai 10 merupakan salah satu lantai yang cukup sulit untuk dijangkau karena kita harus menggunakan alat pembantu, yakni lift. Dan bayangkan jika ada kondisi di mana saudara-saudara kita ini membutuhkan kebutuhan di kamar mandi dan harus menuju ke lantai 6 dan lantai 10. Cukup sulit untuk membayangkan, terlebih ketika kondisi dari lift itu sendiri kalau seumpama ramai ya otomatis mereka bakal terganggu, macet dan sebagainya. Kasihan mereka menahan. Terlebih jika terdapat maintenance dari liftnya tersebut, wah apalagi itu Pak, pasti mereka bakal kesakitan, bukan kesakitan, tersiksa karena menahan sesuatu yang ingin dikeluarkan ketika di kamar mandi. Dan itulah salah satu alasan mengapa kami menyebut bahwa pada dasarnya kata-kata ramah disabilitas itu belum selayaknya mampu diampu oleh sebuah universitas ini, terutama di Fakultas Hukum seperti itu. Terus terkait dengan kelengkapan fasilitas, kita juga akan berbicara tentang maintenance dari fasilitas itu sendiri. Maintenance, perawatan. Kita tahu kita tidak hanya bisa mengadakan, tetapi kita juga harus merawat, karena merawat merupakan salah satu hal penting dalam adanya pengadaan fasilitas. Karena tanpanya adanya perawatan, fasilitas itu pasti rusak teman-teman. Dan oleh karena itu maintenance itu merupakan salah satu poin penting dalam pengadaan fasilitas. Karena begini, kalau seumpama ada sesuatu yang tidak dirawat, walaupun sebagus apapun barangnya, jika rusak maka sama saja kita tidak memiliki fasilitas tersebut kan. Oleh karena itu dalam konteks pembicaraan kali ini kami menemukan sebuah fakta yang cukup menyenangkan dan cukup bikin miris, terlebih bagi kampus ramah disabilitas ini ya, bahwa perawatan fasilitas disabilitas di Fakultas Hukum walaupun katanya tergolong baik, namun kami kemarin ketika melihat secara langsung, terutama di toilet disabilitasnya yang ada di lantai 10,
kami melihat bahwa di toilet tersebut bisa dikatakan maintenance-nya cukup kurang. Bisa dilihat dari bagaimana air yang ada di dalam bak kamar mandi tersebut itu dikit banget, Pak. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Dan kondisinya itu gelap banget, gelap banget. Dan selain tidak ada air, lokasi gelap, dia berdebu. Terus juga kemarin kami mencoba membuka pintunya, itu memerlukan usaha yang cukup ekstra. Entah kenapa, mungkin ya bisa dikatakan kurang oli lah kalau orang-orang mekanik bilangnya gitu. Cuma ya ini merupakan salah satu tanda bahwa fasilitas yang ada ini tidak dirawat dengan sungguh-sungguh, dan ini merupakan sebuah suatu hal yang cukup kontradiktif dengan kata-kata ramah disabilitas. Dan pada akhirnya buat apa fasilitas tersebut ada jika tidak dirawat gitu. Jadi kemarin ketika kami menggunakan hal tersebut ya kami cukup kaget, loh kok bisa gini ya. Kami pun juga sempat berpikir apa karena hal ini terjadi gara-gara nggak pernah dipakai. Soalnya emang toilet yang kami kunjungi itu berada di lantai 10, lantai paling atas gedung C. Dan ya muncul pertanyaan juga, siapa yang mau kencing di sini juga gitu di lantai 10, ngapain gitu loh. Soalnya lantai 10 pun juga bukan merupakan ruangan kelas, dia hanya beberapa kantor dengan ya ada venue luas gitu untuk melihat pemandangan di luar, dan ada lapangan badminton seperti itu. Jadi ya mungkin kami sempat oh iya bisa jadi gitu sih. Cuman ketika kita berbicara soal fasilitas disabilitas, terutama berbicara tentang lingkungan inklusif, itu tidak bisa diindahkan teman-teman, karena itu merupakan salah satu pelanggaran dari lingkungan inklusif itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini juga jadi perbaikan dari sistem ya, karena saya tidak tahu di kelas itu ada yang, karena secara fisik sama saya kurang aware dan tidak melakukan pengecekan di awal di sesi pertama. Ternyata setelah 3 sesi saya baru buka melalui, kan biasa saya untuk cepatnya melihatnya di HP, saya baru melihat di melalui browser di komputer, baru tersampaikan, tersajikan informasi bahwa ada warga kelas saya yang digagal. Nah di situ yang saya kaget, oh ternyata ada, dan ini harus saya pelajarin permasalahan mereka apa, kemudian bagaimana memberi akses kepada mereka. Yang awalnya di satu kelas saya biasa muter, tidak selalu di depan, akhirnya saya lebih memfokuskan suara saya ke dekat dia, dekat komputernya, karena di komputernya ternyata dia langsung mentranskrip semua omongan yang saya sampaikan. Jadi kalau saya terlalu jauh, mungkin komputernya akan kesulitan. Nah, ini yang akhirnya oke, berarti saya harus di dekat-dekat, tidak akan jauh. Atau mungkin saya akan pakai pengeras, tapi kalau pakai pengeras saya akan berada di depan, terus tidak pernah bisa menjangkau yang lain, karena pengerasnya kita sementara wireless ya, fasilitasnya. Itu yang kendala bahwa kita dosen sering nggak aware di awal, dan itu mestinya jadi protap. Dari situ saya juga terus setiap awal semester saya coba lihat lagi, ada nggak di kelas ini yang perlu mendapat perhatian. Sebetulnya bukan hanya itu, yang tidak secara fisik tidak ada masalah pun, tapi ternyata secara cara teknik belajarnya berbeda. Nah ini yang kita juga belum sanggup untuk menyelesaikan. Itu challenge buat dosen juga untuk menyiapkan itu bahan-bahan materi kuliah. Ya, jadi sebelum pengajaran junior itu belum ada data ini siswa ini penyandang disabilitas ini, belum ada. Sebetulnya sudah ketika kelas itu terbentuk, tapi hanya bisa dibaca datanya melalui komputer, browser komputer. Tapi kalau melalui aplikasi nggak muncul. Nah itu yang ngajakin kita dari awal, ada informasi ini, gimana saya bisa melihat ternyata
Kalau melalui browser baru kelihatan. Untuk itu sebagai penutup, mari kita sama-sama untuk mendukung terciptanya lingkungan inklusif bagi disabilitas di kampus. Karena kita sejatinya sebagai manusia harus mampu mengikuti bersama. Hal-hal sulit menghalangi kita, bukan untuk menghentikan kita, tetapi untuk memanggil keberanian dan kekuatan kita. Things are put in our way, not to stop us, but to call out All courage and strength.